Oke teman-teman, kali ini kita akan membicarakan salah satu hal yang sangat penting, sangat mendasar dalam kajian ilmu hukum, yaitu kita akan mendiskusikan asas-asas hukum dalam konteks peradilan. Sebagai pembuka adalah kata-kata Paul Scholten, saya ubah sedikit, kira-kira demikian, hukum tidak akan dipahami tanpa memahami asas hukum. Atau sebaliknya, kalau kita mau memahami hukum, ya harus memahami asas hukum. Ini buku beliau, biografi beliau, tapi saya punya yang edisi bahasa Indonesianya. Ini kalau yang kalimat itu saya ada di buku beliau yang ini. Oke, jadi betapa pentingnya memahami asas hukum. Apa sih asas hukum itu? Ini kalau kata Prof. Sajipto Raharjo di ilmu hukum beliau, landasan aturan hukum. Jadi aturan hukum itu landasannya adalah asas hukum, sekaligus sebagai sarana pengendali pengembangan hukum agar tidak menyimpang dari paradigmanya. Jadi beliau selain sebagai landasan, juga sebagai kontrol ilmu hukum, pengembangan hukum, misalnya dalam bentuk peraturan, putusan hakim, keputusan pemerintah, supaya tidak menyimpang dari paradigma yang mendasarinya. Kalau menurut Dworkin, yang di buku Prof. Peter, itu adalah standar yang harus diikuti, mengingat standar tersebut adalah syarat keadilan atau fairness. Kalau menurut Prof. Siddhartha, beliau mengilustrasikan sebagai nilai itu adalah awan, kemudian rintik hujan itu sebagai asas-asasnya, normanya itu berupa sungai, danau, penampungan air, dan sebagainya. Jadi dari sini kita bisa lihat tanpa ada asas, tidak akan nilai itu ya hanya mengawang saja, hanya ada di atas saja, tidak akan menjadi norma berupa sungai yang menyegarkan danau, laut, ataupun penampungan-penampungan yang kita butuhkan. Betapa pentingnya asas hukum. Nah, bila demikian, pertanyaan berikutnya, apakah asas itu bisa langsung diterapkan? Rintik itu tadi bisa langsung diterapkan, rintik hujan itu. Ada beberapa pandangan. Kalau menurut Scholten tidak, karena asas bukanlah aturan. Jadi karena asasnya itu sangat lentur, sangat terbuka, jadi kalau diterapkan itu khawatir diinterpretasi secara terlalu lebar, secara terlalu lentur, jadi nanti tidak akan ada kepastian hukum. Sebaliknya, kata-kata dapat, misalnya asas kecermatan yang digunakan sebagai dasar menguji di Hofstadter sejak tahun 1950-an. Ini salah satu bentuk asas umum pemerintahan yang baik. Ini memang bisa langsung diterapkan. Sebaliknya, sebagai sintesanya, kira kalau boleh dibilang demikian, adalah Brouwer. Beliau bilang tidak selalu, frasanya adalah tidak selalu. Jadi dalam hal tertentu, asas bisa digunakan untuk menjustifikasi norma, misalnya dalam putusan pengadilan. Kalau memang kosong, kemudian mau nggak mau harus menggunakan aturannya kosong, tidak ada aturan, mau nggak mau atau berbenturan, mau nggak mau harus menggunakan asas, maka ya bisa dengan asas itu digunakan sebagai justifikasinya. Nah, kalau sesudah asas, dasar-dasar asas tadi, kita masuk ke bentuk asas hukum terkait peradilan. Yang pertama itu adalah asas hukum universal yang berlaku di semua sistem hukum, di semua negara, di semua lingkungan peradilan. Ini saya ambilkan dari Scholten. Yang pertama adalah asas pemisahan baik dan buruk atau jahat. Yang baik harus jelas, harus diketahui, yang buruk harus diketahui. Sesudahnya adalah asas persamaan yang kedua ini. Dengan asas persamaan, maka yang baik diberi ganjaran baik, diberi pahala dalam tanda petik, yang buruk harus diberi nestapa.
harus diberi sanksi. Itu dan diberlakukan sama kepada semua. Ini adalah asas persamaan. Dalam konteks peradilan, ya tentu kalau pihak penggugat dikasih hak untuk mengajukan gugatan, tergugat dikasih jawaban, kemudian penggugatnya dikasih replik, tergugatnya dikasih duplik. Kalau dalam pembuktian si A dikasih kesempatan pembuktian 2 kali, maka pihak lawannya juga harus dikasih kesempatan yang sama. Ini adalah asas persamaan yang harus ada di semua sistem hukum, di semua lingkungan peradilan di dunia. Selanjutnya adalah asas individualitas sebagai pasangan dari asas kolektivitas. Kalau individualitas berkaitan dengan hukum-hukum privat, kalau kolektif berkaitan dengan hukum publik, dan keduanya berkelindan, saling karena dalam hubungan hukum publik pun ada sisi privatnya, adalah sebaliknya dalam hubungan hukum yang privat pun ada sisi-sisi publiknya. Terakhir adalah asas kewibawaan. Jadi kalau asas persamaan itu mengharuskan pemberian treatment, pemberian hak yang sama, pemberian peluang, pemberian kesempatan yang sama. Sebaliknya, asas kewibawaan ini adalah asas pemberian perbedaan bagi orang-orang tertentu, karena kalau disamakan, maka tidak akan terwujud keadilan, tidak akan terwujud kesetaraan. Misalnya, kalau orang yang bergaji, katakanlah 10.000 per hari, disamakan pajaknya dengan orang yang bergaji 1 juta per hari, tentu nggak fair. Karena misalnya, katakanlah pajaknya sama-sama Rp3.000, maka yang 10.000 ya dia hanya dapat 7.000, sedangkan yang 1 juta dia hanya kena 3.000, sisanya 900 sekian. Itu tidak fair. Karena itu asas kewibawaan memberikan treatment yang berbeda dalam hal tertentu. Kalau 2 ini tadi disebut sebagai yang abstrak, kalau 3 hal ini itu adalah dalam hal yang konkret. Ini asas hukum universal yang harus ada dan ada di dalam setiap sistem hukum. Kita lanjut lagi sebelum ke asas hukum pada peradilan, kita melihat asas hukum pada lembaga-lembaga negara utama atau di trias politika. Yang pertama, di lembaga negara, supaya kita tajam ketika sampai ke yudikatif, kita lihat legislatif dan eksekutif dulu. Yang pertama, asas hukum pada lembaga legislatif, pembuat undang-undang. Kalau menurut para ahli, di antaranya Van der Vlis, itu adalah asas Algemene Beginselen van Behoorlijk Regelgeving, ya. Jadi pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik. Kalau menurut Pak Hamid At-Tamimi, asas peraturan perundang-undangan yang layak. Intinya sama, dua-duanya mirip, bentuknya saja yang beda, tapi secara umum dikelompokkan sebagai asas material berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan dan asas formil berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Teman-teman bisa lihat di buku Prof. Maria ini. Kemudian selain itu, asas dalam legislatif itu juga dinormakan dalam atau dimasukkan dalam peraturan di Undang-Undang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Di Undang-Undang 9 2004, kemudian diganti menjadi Undang-Undang 12 2011, diubah-ubah UU CK itu, ada beberapa pasal yang dinormakan dan dimasukkan dalam undang-undang tersebut. Prof. Maria juga mempertanyakan, katanya asas kok dimasukkan sebagai aturan, sebagai norma. Nah, ya ada plus minusnya tentu. Bagus sekali. Kemudian berikutnya adalah eksekutif. Jadi kalau di legislatif ini 2, eksekutif saya coba kelompokkan juga menjadi 2. Yang pertama yang sudah sangat kita kenal, yang kalau di Belanda misalnya tentang asas kecermatan telah dimulai sejak
1950-an sebagai salah satu bentuk AUPB. AUPB sudah kita kenal sekali asas umum pemerintahan yang baik. Dan sekarang sudah dinormakan juga. Kalau yang di sini adalah asas yang dalam tanda petik tidak dinormakan, tidak diundangkan. Kalau yang kedua, kelompok kedua itu adalah asas umum pemerintahan yang baik yang dinormakan dalam peraturan perundang-undangan. Dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan. Antara lain di Undang-Undang 30 2014 sebagai hukum material umum untuk semua pemerintahan, badan pejabat pemerintahan untuk eksekutif. Di sini ada. Dan secara khusus juga ada setiap undang-undang, banyak undang-undang yang telah memasukkan asas-asas yang terkait dengan pelaksanaan tugas eksekutif. Ini asas yang pada lembaga negara legislatif dan eksekutif. Sekarang kita lihat di yudikatif. Kalau sudah seperti ini, itu kan enak. Ingat, hukum itu ada namanya prinsip kesatuan norma. Jadi norma yang dibuat legislatif, yang dilaksanakan oleh eksekutif, itu harus satu tunggal utuh, termasuk dengan putusan pengadilannya di sini. Nah, ini asas kesatuan norma. Oke, kita lihat sekarang masuk ke yudikatif. Saya sendirikan. Asas pada yudikatif atau lembaga peradilan banyak sekali. Karena setiap hal itu kita tadi tahu, setiap aturan berarti setiap pasal, setiap ayat di belakangnya itu ada asas. Kan seperti itu. Karena itu asas itu banyak sekali, saling berkelindan, saling tumpang tindih dan seterusnya. Nah, kalau asas pada lembaga peradilan, pertama itu ini lebih sangat teoritik ini. Ini saya ambil tidak seperti ini ya, persis. Saya ambil dari bukunya Pak Titon Kurnia, itu diantaranya beliau bicara tentang mengapa sih kok putusan pengadilan itu kok otoritatif. Kita lihat slide sebelumnya. Kalau legislatif, eksekutif itu kan dipilih oleh suara rakyat. Tapi yudikatif kok mengapa tidak dipilih tapi kok sangat otoritatif dan bisa menyelesaikan banyak hal. Di semua negara hukum modern itu bertumbuh pada lembaga peradilan. Otoritatifnya itu karena ini, independen dan imparsial. Ini yang paling utama. Independen itu lembaga peradilan itu bisa bekerja tidak boleh atau tanpa ada intervensi dari manapun. Kemudian kedua, independen untuk memutus apapun sesuai dengan hukum. Istilah Prof. John, bebas dari dan bebas untuk. Independen ini komponennya independen kelembagaan maupun hakimnya. Kemudian yang kedua, asas imparsial. Pengadilan, hakim tidak boleh memutus perkara berkepentingan, berat sebelah. Harus benar-benar tutup mata dan imparsial, tidak melihat apapun. Harus fair. Nah, dua asas ini yang paling pokok, paling penting. Selain itu, ada juga misalnya asas res judicata. Jadi hakimnya itu dianggap sebagai tahu hukum. Kemudian, res judicata, putusannya itu dianggap sesuai dengan hukum. Kemudian ada asas non-liquid, hakimnya tidak boleh menolak perkara, dan asas hakim dianggap tahu hukum. Ini adalah asas-asasnya yang kesemuanya harus dijiwai oleh inner morality of the law, yang disebut judicial integrity dari Dworkin itu. Nah, hal inilah yang membuat putusan lembaga peradilan otoritatif. Itu tadi secara lebih ke teoritik, kemudian ini adalah asas umum peradilan yang baik, yang ada di semua peradilan di dunia. Di antaranya teman-teman bisa lihat di bukunya Prof. Julius. Di sini antara lain asas kebebasan hakim, asas hakim bersifat menunggu, jadi menunggu itu tidak boleh mencari perkara dan seterusnya. Kalau ada perkara ya harus
periksa non-liquid tidak boleh menolak. Asas sidang terbuka untuk umum, untuk akuntabilitas, kesamaan, hakimnya aktif, asas objektif, putusannya harus disertai alasan. Supaya apa ya? Supaya akuntabel, supaya imparsialitasnya terlihat, supaya hakim tahu hukumnya terlihat, jus curenovitnya terlihat di sini. Putusannya harus ada pertimbangan hukum, harus ada alasan yang kuat. Harus didasarkan pada fakta, bukti yang ada. Kemudian asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini yang asas yang ada di dalam peradilan yang manapun. Kemudian ini asas hukum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Saya ngambil ini dari tulis komparasi yang dilakukan, kompilasi yang dilakukan oleh Pak Zainul Anam. Di antaranya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mulai dilakukan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian semua peradilan negara menegakkan Pancasila, kemudian cepat biaya ringan, dan seterusnya. Ini adalah asas-asas di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Teman-teman bisa lihat. Selanjutnya, nah ini kalau tadi mulai dari asas yang ada di semua di dunia, asas umum, asas di dunia, kemudian asas di semua peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kita masuk ke hukum pada lingkungan peradilan. Kita tahu Undang-Undang Dasar bilang kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya, umum, agama, militer, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu kalau di sini misalnya di MA berkaitan dengan pada pokoknya ya upaya hukum, tapi ada kewenangan Mahkamah Agung lain yang tidak upaya hukum. Asasnya itu misalnya adalah berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah, hak membela diri, putusan pengadilan untuk upaya hukum, pengadilan lebih tinggi menghormati pengadilan di bawahnya. Jadi kalau membatalkan juga harus memberikan alasan dan argumentasi hukum dan seterusnya. Kemudian berkait ini di Mahkamah Agungnya. Kemudian untuk pidana misalnya, selain asas-asas yang di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tadi, juga asas yang dikenal di peradilan pidana adalah asas legalitas. Pidana ini antara lain baik pidana umum, kemudian pidana jinayah, juga ada pidana militer. Asasnya adalah legalitas, prinsip kontradiktif dan persamaan peluang, dan lain-lain. Di perdata, yang terdiri dari perdata umum, perdata khusus, seperti niaga, juga perdata agama, asasnya antara lain beracara dikenakan biaya, hakimnya bersifat pasif, dalam hal tertentu ada yang aktif juga. Kemudian di lingkungan peradilan terakhir adalah perkara tun, yang akan kita dalami di slide berikutnya. Untuk MK, selain asas-asas yang ada di umum tadi, dan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah asas hakim aktif, asas praduga rehmateh. Jadi peraturan selama digugat belum diputus oleh hakim pada pokoknya itu adalah sah, masih mengikat. Oke, kita masuk ke peradilan tun. Dan sebagai contoh saja ini, asas di peradilan tun plus implikasinya. Pertama adalah asas negara hukum Indonesia. Jadi ini saya ngambil di bukunya Prof. Julius. Di sini ada kompilasi dari Pak Syahran, dari Pak S.F. Marbun yang mengkompilasi dari Pak Syahran Basa dan almarhum Pak Indro Harto. Ada 20-an asas, tapi yang paling diantaranya yang sangat patut didalami itu adalah asas-asas ini. Kalau Prof. John ada 4 yang lebih pokok lagi, tapi 7 hal ini bisalah kita dalami. Pertama, asas negara hukum Indonesia diwujudkan dalam bentuk adanya undang-undang peratun. Jadi kalau negara hukum itu kan selalu bilang antara lain syarat negara hukum adalah tentu prinsip legalitas dan konstitusionalisme ya. Juga
juga ada perlindungan hak asasi manusia, diimplementasikan, penguasa bisa digugat, bisa keputusannya atau tindakannya tidak kebal hukum, bukan di negara kekuasaan. Kalau negara kekuasaan kan memang nggak bisa. Dan negara hukum ini relatif baru. Konsep kata negara hukum sendiri kan baru 1850-an, belum 200 tahun dari sekarang. Dulu di boleh dikata penguasa dalam konteks publik sebagai penguasa itu kan baru bisa digugat baru seratusan tahun yang lalu, 101 tahun yang lalu di November 1924. Baru itu secara relatif, secara resmi bisa digugat. Jadi negara hukum memang hal yang sangat baru dan kita bersyukur hidup di masa ini yang cukup cukup bagaimanapun cukup oke. Nah, asas pertama adalah asas negara hukum yang diwujudkan dalam Undang-Undang PT-UN. Ini harus tentu kita kawal dan kita dorong terus. Kemudian kedua adalah asas kekeluargaan. Misalnya diwujudkan dalam pasal 48, upaya administratif. Asas kekeluargaan itu di Indonesia, ini ada di Undang-Undang Peradilan Tun. Di Indonesia, antara pemerintah dengan rakyatnya itu semestinya tidak diametral antara state and society misalnya, versus gitu, bukan versus, tapi bagaimanapun pemerintah itu dipilih oleh rakyat. Rakyat itu adalah pemilihnya, pemilik kedaulatan. Karena itu kalau ada apa-apa dari pemerintah, misalnya pemerintah menerbitkan keputusan yang dianggap kurang tepat, rakyat sebelum menggugat itu harus datang ke pemerintahnya, harus datang ke pejabatnya, pejabat yang menerbitkan keputusan itu untuk menyampaikan keberatan, untuk memberitahu, ini loh Pak, keliru dan seterusnya. Nah, ini diwujudkan di pasal 48 Undang-Undang PT-UN juga di dalam Perma Upaya Administratif Perma 6. Kemudian asas berikutnya adalah asas kesatuan beracara. Kita tahu misalnya Undang-Undang Peradilan Tun itu adalah salah satu lingkungan peradilan dari 4 lingkungan peradilan dan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, kalau sudah diadili di MK, sudah diadili di peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, PT-UN tidak boleh mengadilinya. Karena itu diimplementasikan di pasal 2 Undang-Undang PT-UN. Kemudian hakimnya bersifat aktif. Asas hakim aktif ini keren ini. Karena sengketa publik kan, yang memang untuk menemukan kebenaran material, hakimnya harus aktif. Di antaranya pasal 58. Walaupun tergugatnya sudah menyerahkan kuasa, tapi pengadilan bisa memanggil si tergugat itu tadi. Kemudian pasal 2 berkaitan dengan prosedur dismisal, yang antara lain memanggil pihak-pihak, kemudian pemeriksaan persiapan di pasal 63, penggugatnya diberi nasihat, hakimnya aktif memberi nasihat untuk memperbaiki gugatan. Kalau misalnya keputusannya disembunyikan oleh tergugat, oleh si pejabat atau oleh pihak lain, itu hakim bisa memerintahkan untuk diserahkan, dibawa. Kemudian pasal 80 berkaitan dengan pemberian nasihat. Hakim bisa memberikan nasihat kepada para pihak terkait upaya hukum maupun alat-alat bukti yang mestinya dibawa. Kemudian ada juga pasal 85, itu hakim bisa memanggil, seingat saya 85, memanggil semua pihak yang terkait dengan perkara untuk datang. Kalau tidak datang, panggil dengan polisi. Juga di pasal 107 tentang hakim aktif dalam pembuktian. Ini adalah asas hakim aktif. Untuk apa? Menemukan kebenaran material. Dipertegas oleh hakim oleh asas pembuktian bebas yang ada di pasal 107, di mana hakim menentukan apa yang dibuktikan, kemudian beban pembuktiannya, juga penilaiannya, itu oleh hakim. Kemudian selanjutnya adalah asas praduga reh mateh di pasal 67. Semua keputusan dianggap sesuai hukum
sampai dinyatakan batal atau ditunda oleh pengadilan tun. Ini adalah asas praduga rehmatoh. Ya karena keputusan kan berkaitan dengan kepentingan umum juga. Jadi kalau hanya digugat terus tanpa ada skorsing atau kan tanpa ada penundaan, kemudian nggak bisa terlaksana, ya kasihan banyak orang. Selanjutnya, putusan bersifat erga omnes. Ini oke ini. Ini putusannya itu tidak hanya mengikat para pihak, tapi juga mengikat semua pihak yang terkait. Mengapa? Ini adalah tidak kok sampai erga omnes? Ya ini adalah konsekuensi sengketa publik. Kemudian dalam konteks putusan PT UN, ini asas kewibawaan putusan PT UN disampaikan oleh Prof. Yos Johan, juga di jurisprudensi putusan 75. Ini adalah putusannya bersifat erga omnes, mengikat semua pihak. Jadi kita contohkan misalnya ini adalah suatu area kawasan hutan, kawasan hijau. Tentu di sini kawasan taman nasional. Tentu di sini tidak boleh ada kegiatan penambangan. Karena tidak boleh ada kegiatan penambangan, ternyata tiba-tiba muncul di pojokan di sini ada satu izin tambang. Maka ini tentu melawan hukum. Masyarakat yang lingkungannya rusak menggugat ke pengadilan. Oleh pengadilan diputuskan penetapan keputusan izin tambang ini adalah melanggar hukum. Karena itu ini dibatalkan oleh pengadilan. Nah, kalau sudah seperti itu, pemerintah tidak boleh menerbitkan lagi keputusan sejenis di sini maupun di sini. Itu adalah konsekuensi putusan bersifat erga omnes. Juga pemerintah harus, misalnya penerbitan di sini ada peraturan kebijakan atau peraturan tertentu yang sebagai dasar, peraturan-peraturan itu harus dicabut sendiri, langsung memberlakukan peraturan perundang-undangan, undang-undang yang ada di atasnya. Kalau meminjam brower, ini adalah termasuk invalidasi praktikal oleh hakim konkret. Oke, itu adalah asas putusan erga omnes yang sesuai dengan semangat peradilan tun sebagai penyelesai sengketa. Ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, juga di Undang-Undang Peradilan tun. Penyelesai, jadi tidak hanya selesai di antara para pihak, tapi semua yang terkait itu tunduk dan harus patuh kepada putusan peradilan tun. Sebagai penutup, ini ada salah satu asas dasar sekali, ubi jus ibi remedium. Jika seseorang memiliki hak, maka hukum acara harus menunaikan hak tersebut. Demikian, mari kita berdiskusi.